Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Putriana Utami dengan NIM G00231180 dengan kelompok B6. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan sirkulasi fetal dan juga pada orang dewasa. Baik, di sini akan ada beberapa perbedaan antara sistem peredaran darah pada orang dewasa dan juga janin. Sebagai gambaran yang singkat, sistem orang dewasa itu rata-rata terdapat sekitar 5 liter darah dalam sirkulasi, setara dengan sekitar 8% dari berat badan. Curah jantung kira-kira 5 liter per menit, dengan 80% volume sirkulasi berada di vena sistemik, kiri sisi kanan jantung, dan sirkulasi pulmonal. Pada orang dewasa, darah terdioksigenasi kembali ke atrium kanan melalui vena cava dan setelah melewati ventrikel kanan. Seluruh curah jantung melewati arteri pulmonalis ke paru-paru untuk memungkinkan pertukaran gas. Darah teroksigenasi kemudian kembali melalui vena pulmonalis ke ventrikel kiri, melewati ventrikel kiri dan memungkinkan seluruh curah jantung memasuki sirkulasi sistemik melalui aorta. Sirkulasi janin sangat berbeda dengan sirkulasi orang dewasa, karena paru-paru belum cukup matang untuk memungkinkan pertukaran gas, sehingga pertukaran gas terjadi di plasenta. Selain itu, sistem kardiovaskular janin disesuaikan untuk memastikan darah teroksigenasi paling tinggi disalurkan ke miokardium dan otak. Hal ini dicapai dengan aliran darah beroksigen yang lebih disukai dan adanya pirau intrakardiak dan ekstrakardiak. Oleh karena itu, sirkulasi janin biasanya diidentifikasikan sebagai ketergantungan saluran. Ada 4 adaptasi utama yang terdapat dalam saluran janin, yaitu yang pertama itu ada ada arteri dan vena umbilicalis, terus ada ductus venosus, kemudian ada foramen oval dan juga ada ductus arteriosus. Kemudian untuk yang di hati, Eee, kemudian untuk yang di hati, itu darah teroksigenasi dari plasenta mengalir melalui vena umbilicalis yang bercabang menjadi vena umbilicalis kiri dan kanan di hati. Nah, vena umbilicalis kanan mengalirkan darah beroksigen ke hati melalui vena portal, sedangkan vena umbilicalis kiri bercabang ke ductus venosus yang melewati hati untuk membawa darah beroksigen langsung ke vena cava inferior. Eee, Campuran darah teroksigenasi dari ductus venosus dan teroksigenasi dari hati, dan seluruh tubuh, kemudian masuk ke atrium kanan melalui IFC, EVC, juga bercampur dengan SVC. Nah, kalau misalkan di jantung dan paru-paru, ini untuk di bagian jantung dan paru-paru, itu, karena paru-paru itu tidak berperan dalam pertukaran gas, arterial pulmonal, berada dalam keadaan hipoksia. Hipoksia menyebabkan vasokonstriksi paru, yang pada gilirannya meningkatkan resistensi pembuluh darah paru dan tekanan dalam sirkulasi paru. Artinya, pada sirkulasi janin tidak seperti pada orang dewasa, tekanan di sisi kanan jantung tuh lebih tinggi. Akibatnya afterload ventrikel kanannya tuh meningkat, menyebabkan darah tuh mengalir keluar dari saluran keluar ventrikel kanan melalui ductus arteriosus, antara arteri pulmonalis dan aorta, dan foramen oval. Foramen oval ini antara atrium kanan dan atrium kiri. Nah, akibatnya itu, sebagian besar darah melewati ventrikel kanan dan paru, memasuki atrium kiri atau langsung ke aorta untuk kemudian dipompa, ke sekitar sirkulasi sistemik. Hal ini memungkinkan darah yang relatif kaya oksigen dipompa ke tubuh. Aorta bercabang dua menjadi arteri iliaka komunis dan juga komunis kanan dan kiri, yang selanjutnya terbagi menjadi arteri iliaka internal dan eksternal. Masing-masing arteri iliaka internal membentuk arteri umbilikalis yang berjalan di sepanjang vena umbilikalis untuk membawa darah terdeoksigenasi kembali ke plasenta. Siklus ini berlanjut hingga lahir. Nah, terus juga ada juga siklus janin setelah lahir. Nah, setelah lahir itu udara mengalir ke paru-paru untuk menggantikan air di alveoli, sehingga menyebabkan peningkatan kadar oksigen
di paru-paru secara signifikan. Resistensi pembuluh darah paru turun karena penurunan vasokonstriksi paru hipoksia, yang berarti resistensi paru lebih rendah dan penurunan afterload di sisi kanan jantung. Perubahan gradien tekanan antara sisi kiri dan kanan jantung itu menyebabkan penutupan oval foramen. Nanti bakal dijelasin. Penurunan tekanan paru berarti aliran darah yang melintasi ductus arteriosus juga terbalik, dengan darah awalnya dialirkan dari aorta ke arteri pulmonalis. Ketika kadar oksigen meningkat, otot polos di dinding ductus arteriosus mengerut, akhirnya menutup sepenuhnya, membentuk ligamen arteriosum pada orang dewasa. Kemudian setelah lahir, pembuluh darah pusar menyempit, membentuk ligamen bundar hati, vena umbilicalis, ligamen venosus hati, ductus venosus, dan arteri vesicali superior. Kemudian ini ada juga hemoglobin janin. Ada hemoglobin janin. Nah, untuk hemoglobin janin di sini yaitu memiliki afinitas yang lebih tinggi terhadap oksigen dibandingkan dengan hemoglobin dari ibu. Ini berarti hemoglobin janin itu mengikat oksigen lebih kuat dan memungkinkan transfer oksigen dari ibu ke janin sebelum lahir. Hemoglobin janin memiliki kurva disosiasi oksigen yang bergeser ke kiri dibandingkan dengan hemoglobin dewasa. Nah, akibatnya pada tekanan parsial oksigen tertentu, PO2, hemoglobin lebih jenuh dibandingkan hemoglobin orang dewasa. Saat lahir, 80% hemoglobin tetap dalam bentuk janin. Namun, jumlahnya itu menurun menjadi 10% pada usia 4 bulan. Bayinya itu terus menghasilkan hemoglobin janin hingga usia 6 bulan, yang akan mengurangi pertukaran oksigen antara pembuluh darah dan jaringan di seluruh tubuh. Baik, next. Ini ada juga kelainan kongenital, itu ada patent foramen oval atau PFO, kemudian ada patent ductus arteriosus, PDA, terus kemudian ada ventricular septal defect, VSD, sama dengan ada atrial septal defect. Nah, di sini aku akan jelasin dulu tentang PFO. Maaf, ini kesalahan saya karena saya lupa menghapus kata-kata ini. Sebenarnya ini tidak usah dimasukkan. Jadi, sebentar. Jadi fokus pada gambarnya saja. Nah, apa sih BFO itu? Dia itu adalah foramen oval patent. Dia itu adalah lubang di jantung yang tidak menutup sebagaimana mestinya setelah lahir. Nah, lubang tersebut itu merupakan bukaan kecil seperti penutup di antara bilik jantung bagian atas. Ruang atas jantung itu disebut atrium. Di sini kayak lubang foramen. Foramen kan artinya lubang. Nah, saat bayi tumbuh di dalam rahim, sebuah lubang yang disebut foramen oval. Nah, terletak di antara bilik jantung bagian atas, biasanya ditutup pada masa bayi. Nah, bila foramen oval tidak menutup, maka disebut patent foramen oval. Kemudian lanjut. Di sini ada PDA atau patent ductus arteriosus. Nah, dia ini adalah pembukaan terus-menerus antara dua pembuluh darah utama yang berasal dari jantung. Nah, masalah jantung sudah ada sejak lahir. Dari tadi kan yang foramen oval juga. Artinya itu adalah kelainan jantung bawaan. Sebuah bukaan yang disebut ductus arteriosus merupakan bagian dari sistem aliran darah bayi di dalam rahim. Biasanya menutup segera setelah lahir. Jika tetap terbuka, itu disebut sebagai patent ductus arteriosus.
Ductus arteriosus patent yang kecil seringkali itu tidak menimbulkan masalah dan mungkin tidak memerlukan pengobatan. Namun, ductus arteriosus patent yang besar dan tidak diobati dapat menyebabkan darah yang miskin oksigen bergerak ke arah yang salah. Hal ini dapat melemahkan otot jantung sehingga menyebabkan gagal jantung dan komplikasi lainnya. Mmm, untuk gejala patent ductus arteriosus, PDA itu bergantung pada ukuran bukaan dan usia orang tersebut. PDA kecil mungkin tidak menimbulkan gejala, tapi beberapa orang yang tidak menyadari gejalanya sampai dewasa. PDA yang besar dapat menyebabkan, gejala gagal jantung segera setelah lahir. Kemudian, eee, ini juga ada kemudian ini ada ASD. Nah, kalau ASD itu dia itu, adalah kondisi jantung yang dialami juga sejak lahir. Dia juga termasuk, kelainan jantung bawaan. Nah, orang dengan ASD itu memiliki lubang di antara bilik jantung bagian atas. Lubang tersebut meningkatkan jumlah darah yang melewati paru-paru. ASD kecil mungkin ditemukan secara, kebetulan dan tidak menimbulkan kekhawatiran, yang mungkin menutup diri pada masa bayi atau anak usia dini. ASD yang besar dan berkepanjangan dapat merusak jantung dan paru-paru. Pembedahan, mungkin diperlukan untuk memperbaiki cacat septum, atrium, dan mencegah komplikasi. Nah, ini atrial septal defect. Kemudian ASD ini juga, punya beberapa jenis Kak, seperti sekundum. Sekundum ini adalah jenis ASD yang paling umum biasanya. Itu terjadi di tengah dinding antara ruang ruang jantung bagian atas. Nah, dinding ini disebut septum atrium. Terus ada juga yang dasar. Jenis ASD ini tuh mempengaruhi bagian bawah dinding antara ruang jantung bagian atas. Itu mungkin terjadi karena masalah jantung lain yang muncul saat lahir. Kemudian juga ada sinus venosus. Ini adalah jenis ASD yang langka ya. Hal ini tuh paling sering terjadi di bagian atas dinding antara ruang jantung. Hal ini tuh sering terjadi bersamaan dengan perubahan struktur jantung lainnya yang terjadi saat lahir. Kemudian juga ada sinus koroner. Nah, sinus koroner adalah bagian dari sistem vena jantung pada jenis ASD yang langka. Sebagian dinding antara sinus koroner dan bilik kiri atas jantung hilang. Kemudian juga ada PSD, ventricular ventricular septal defect. Nah, PSD adalah lubang di jantung yang muncul sejak lahir. Jadi ini juga termasuk kayak, eee, penyakit, bawaan ya. Lubang, tersebut berada di antara bilik jantung bagian bawah, ventrikel kanan dan juga di, kiri. Hal ini memungkinkan darah yang kaya oksigen untuk bergerak kembali ke paru-paru, alih-alih dipompa ke seluruh tubuh. Cacat cacat PSD itu mengubah, cara darah mengalir melalui jantung dan paru-paru. Darah yang kaya oksigen bercampur dengan darah yang miskin oksigen. Nah, perubahan ini dapat meningkatkan, tekanan darah di paru-paru dan mengharuskan jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah. VSD yang kecil tuh mungkin nggak nimbulin masalah, eee, jadi, banyak juga VSD yang menutup, dengan sendirinya. Nah, mungkin Mmm, itu saja yang bisa saya jelaskan, eee, terima kasih.